Selamat siang, Bapak Ibu insan ID Survey. Selamat bergabung dalam acara Leaders Talk ID Survey. Silakan bagi Bapak Ibu untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Link presensi dapat diakses melalui kolom chat ataupun meng-scan barcode yang muncul di layar monitor Bapak Ibu. Bagi insan ID Survey yang belum menggunakan virtual background, dapat mengunduhnya pada link yang kami kirimkan bersamaan dengan link presensi. Silakan digunakan serta tetap mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Ke Kota Padang naik BMW. Selamat siang insan ID Survey. Selamat bergabung di Leaders Talk ID Survey pada hari ini, Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Perkenalkan, saya Iis selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Berdoa selesai. Izinkan saya untuk menyapa secara khusus kepada yang terhormat Bapak Ari Sudono Surono selaku Direktur Utama ID Survey, yang terhormat Bapak Ibu jajaran Dewan Komisaris ID Survey serta anak perusahaan yang hadir, yang terhormat Bapak Ibu jajaran Dewan Direksi ID Survey serta anak perusahaan yang hadir, dan yang terhormat Bapak Muhammad Sodik selaku VP Human Capital and Teknologi Informasi TBKI Persero selaku moderator. Dan tidak lupa juga seluruh insan ID Survey yang berbahagia yang telah hadir pada hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acara hari ini. Setelah pembukaan, akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta video akhlak ID Survey. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan acara dan pembacaan CV oleh moderator. Kemudian diikuti dengan pemaparan dari Direktur Utama ID Survey. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang tentunya dipandu langsung oleh moderator. Dan di akhir acara, kita akan ada kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu insan ID Survey wajib mengikuti acara ini hingga selesai. Berikut rangkaian acara kita pada kegiatan hari ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna.
Berikutnya, mari kita simak bersama video akhlak ID Survey. Kami, Holding BUMN Jasa Survei, berkomitmen membangun negeri sebagai penjamin kualitas terbaik di industri global. Kami bertransformasi untuk memberikan layanan terbaik dengan akhlak sebagai nilai utama kami. Tergabungnya 3 perusahaan jasa survei, Biro Klasifikasi Indonesia, Sukovindo, dan Surveyor Indonesia. Akan mengoptimalkan layanan jasa survei di Indonesia untuk mencapai visi sebagai perusahaan jasa survei kelas dunia. Dengan keyakinan, semangat, serta tekad yang kuat, kami berkomitmen untuk melangkah dengan akhlak sebagai identitas dan perekat budaya kerja, amanah. Kami senantiasa memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan meningkatkan kapabilitas untuk berkembang. Harmonis. Kami selalu peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaborasi. Kami mendorong kerjasama yang sinergi. ID Survey yakin nilai dan perilaku budaya perusahaan tumbuh dari tujuan mulia yang diperlukan perusahaan sebagai fondasi keberadaan kami bersama satu tujuan, hadir untuk keselamatan bangsa dan keluarga. One family, one purpose. We exist for the safety of your family and mine. ID Survey untuk Indonesia. Kami persembahkan yang terbaik. Nah, pastinya Bapak Ibu insan ID Survey sudah nggak sabar ya mau dengar sharing dari Pak Ari. Langsung saja, mari kita simak sharing dari Bapak Ari Sudono Surono yang tentunya akan dipandu oleh Bapak Muhammad Sodik selaku moderator kita hari ini. Kepada Bapak Sodik, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan insan ID Survei sekalian, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Muhammad Sodik yang akan memandu acara Leaders Talk ID Survey dengan tema Becoming a Lifelong Learner. Dalam rangka BUMN Learning Festival yang mana ID Survei turut memeriahkan melalui kegiatan pada siang hari ini. Bicara tentang lifelong learner atau pembelajaran berkelanjutan, tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam dinamika perubahan dunia bisnis yang sangat cepat ini. Pada kenyataannya, pembelajaran berkelanjutan tidak semudah diucapkan. Bahkan pembelajaran yang tidak sistematis menjadi tantangan tersendiri di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, apa tips untuk pengembangan diri sebagai pembelajaran yang berkelanjutan? Dan bagaimana kita memanage pembelajaran yang seimbang antara kesuksesan dan ketidakberhasilan? Serta hal utama apa yang perlu dimiliki oleh pemimpin saat ini untuk menjadi lifelong learner yang baik? Pada kesempatan kali ini, untuk
Itu semua akan dibahas dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah datang pada siang hari ini, Bapak Direktur Utama ID Survey, Bapak Ari Sudono Surono. Sebelum memulai perbincangan lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Ari Sudono Surono. Baik, jadi kalau Bapak Ari Sudono Surono yang kita kenal sebagai Direktur Utama ID Survey ini menempuh pendidikan di tahun 1994, lulus sebagai sarjana teknik kimia. Jadi ini cukup memberikan kita shock ya. Sarjana teknik, tapi perjalanan karirnya kalau kita lihat, perjalanan karirnya justru banyak di finance dan investment. Lalu beliau tahun 2000 sudah lulus MBA di London Business School di Inggris. Dan alhamdulillah dari perjalanan karir tersebut memberikan wawasan yang cukup dalam kepada beliau sampai saat ini menjadi Direktur Utama ID Survey yang membanggakan kita semua. Penghargaannya bisa dilihat tahun 2022 itu terkait finance service kategori juga tahun 2022 dan 2022 Best CEO di Financial Institution kategori. Jadi memang beliau ini agak-agak unik seperti itu ya. Direktur utama keteknikan namun justru finance-nya yang muncul gitu seperti itu. Penugasannya di komisaris PT Dana Reksa Investment Management, lagi-lagi Investment Management. Lalu di tahun 2021 sampai dengan 2024 pernah menjadi komisaris PT Geotrans Interna Express. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung kita dengarkan bersama insight dan tips dari Bapak kita, Bapak Ari Sudono Surono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sodik atas pembukaannya. Baru tahu saya kalau diceritain sama orang ternyata liku-liku perjalanan hidup saya lumayan lucu juga ya dengan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan insan ID Survey yang saya banggakan. Saya menyapa teman-teman sekalian dari ruangan podcast yang baru di Sukovindo. Jadi ini luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya menggunakan ruangan podcast ini dan keren banget. Jadi saya rasa ini bisa banyak sekali digunakan oleh kita semua untuk mengembangkan dan mendiseminasi pengetahuan-pengetahuan kita kepada masyarakat umum melalui ruangan podcast ini. Keren Sukovindo. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa saya ceritanya mau bercerita hari ini tentang bagaimana menjadi lifelong learner. Kalau teman-teman insan ID Survey semua melihat dengan pengalaman saya dulu di teknik kimia, kerjanya di keuangan, industri yang saya tempuh berbeda-beda. Tentunya rasanya tidak mungkin saya bisa melalui itu semua kalau saya tidak rajin belajar. Jadi sebelum ini saya mau mengutip beberapa orang yang moga-moga merupakan guru-guru manajemen yang cukup terkenal. Dari Stephen Covey disampaikan bahwa kunci untuk keberhasilan adalah dedikasi kepada lifelong learning. Jadi terus-menerus belajar sepanjang karirnya. Dari Brian Tracy disebutkan juga bahwa kita harus komit untuk lifelong learning karena aset yang paling berharga yang akan pernah kita miliki adalah otak kita. Dan bagaimana kita memanfaatkan ide dan pemikiran dan otak kita itu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi tempat kita berkarya. Nah, dengan itu, ini cerita sedikit lagi, dulu pernah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator tentang perjalanan hidup saya. Saya mau cerita sedikit waktu saya lulus teknik kimia. Pertama kali saya kerja di Citibank. Teman-teman insan ID Survey pasti kebayang waktu diinterview. Saya diinterview oleh, terakhir yang menginterview saya adalah Managing Director Country Head-nya Citibank di Indonesia. Dan beliau tanya sama saya, banyak kali tanya, kamu ngerti neraca? Kamu ngerti ini, kamu ngerti. Pada saat dia nanya, kamu ngerti neraca? Yang dimaksud pasti neraca balance sheet, neraca keuangan. Saya nggak ngerti apa-apa soal neraca. Saya baru lulus dari teknik kimia, belajar neraca keuangan aja nggak pernah. Tapi jawaban saya waktu itu, kamu ngerti neraca? Oh, kalau neraca keuangan saya nggak ngerti. Tapi dulu waktu saya kuliah, saya belajar neraca massa dan energi. Pasti sama-sama aja. Yang penting yang masuk harus sama dengan yang keluar. Kalau di keuangan, yang debit harus sama dengan kredit. Jadi saya cuma mau menggambarkan bahwa nomor satu, jangan kehilangan kepedean.
kalau menghadapi sesuatu yang sulit, kreatif, inovasi, mencari jawaban, dan sebenarnya kita bisa mencari analogi. Jadi waktu itu setelah ditanya macam-macam, pertumbuhan ekonomi, kredit, segala macam, nggak ngerti apa-apa Pak Sodik saya. Setelah itu dia bilang, oke, saya terima kamu. Oh, dia nanya, kamu mau tahu kenapa? Saya tanya kenapa? Dia bilang gini, kamu nggak ngerti apa-apa yang saya tanya tadi, tapi kamu jawabnya pede banget, jadi kamu saya terima. Jadi suatu saya mencoba menjawab itu, tentunya karena saya nggak paham tentang keuangan, saya selalu mencari analogi dari apa yang saya belajar di teknik dulu. Dan mungkin yang beliau lihat cuman adalah pola pikir. Pola pikir bagaimana kita bisa menjawab suatu pertanyaan. Nah, itu merupakan dasar-dasar yang bisa kita pakai untuk kita lifelong learning tadi. Masih di slide ini, kalau Bapak teman-teman Insan ID Survey lihat, saya pernah jadi Direktur Keuangan Bluebird. Tugasnya sederhana waktu itu. Bluebird ada 32 perusahaan. Tapi beda-beda semua. Pemegang sahamnya beda, sistem keuangannya beda, accounting standards-nya beda, perpajakannya beda. Nah, itu bagaimana 32 perusahaan itu bisa dijadiin holding. Bisa jadi satu perusahaan karena kita mau IPO. Jadi kan nggak mungkin IPO 32 perusahaan. Bagaimana 32 perusahaan itu jadi satu untuk bisa kita IPO-kan. Waktu di IEF, sektornya beda lagi. Kalau tadi transportasi, IEF adalah pembiayaan infrastruktur. IEF ini perusahaan baru didirikan tahun 2011 kalau nggak salah. Pemegang sahamnya adalah Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga multilateral asing. Jadi kita mesti set up prosedurnya dari awal, set up pola kerjanya, set up bagaimana menilai kreditnya, set up accounting sistemnya. Itu waktu saya di Indonesia Infrastructure Finance. Terus setelah itu udah belajar keuangan, pengen kangen sama teknik, pengen balik ke agak-agak teknik dikit. Waktu itu ada perusahaan renewable energy namanya Vena. Dia punya 4 gigawatt di seluruh Asia dan di Indonesia ada 150 megawatt pembangkit bayu dan pembangkit surya yang sudah beroperasi. Itu dia ngerekrut saya. Di situ tantangannya adalah bagaimana saya bisa mempengaruhi kebijakan energi. Karena yang pasti pada saat itu tahun 2000 berapa tuh? 2018-an, 2019-an biaya pakai PLTU, pakai batu bara itu lebih murah daripada kalau pakai tenaga surya sama pakai angin. Jadi pertanyaannya gimana mempersuade PLN agar mau pakai tenaga yang terbarukan tadi, walaupun sedikit lebih mahal. Terus saya kebetulan alhamdulillah dipercaya sama Pak Menteri BUMN untuk ke PPA, perusahaan pengelola aset. Itu beda lagi tantangannya, karena di PPA itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang harus diperbaiki kinerjanya. Jadi bagaimana kita membuat program untuk memperbaiki BUMN tersebut. Terus kemudian dipindah ke Dana Reksa, bikin holding, 16 perusahaan. Jadi kayaknya saya ininya holding ya. Di Bluebird bikin holding, di Dana Reksa holding, di sini holding lagi. Jadi mungkin memang jalan hidup saya tuh bikin holding kayaknya. Tapi di Dana Reksa tantangannya karena beragam sektor, ada kawasan, ada keuangan sendiri, ada karya, ada konsultan karya, ada air. Jadi bagaimana membuat suatu struktur holding yang bisa memaksimalkan kinerja dari beragam sektor tersebut. Kemudian tahun 2022 Pak Erik meminta saya untuk menjadi dirut di BKI dan ID Survey. Dan itu saya senang sekali karena ID Survey ini paling dekat sama teknik dibandingkan dengan semua pekerjaan saya selama ini. Nah, kalau Insan ID Survey lihat begitu banyak sektor, begitu banyak pengalaman tantangan yang berbeda-beda dari masing-masing pekerjaan. Seperti tadi saya bilang di muka, kalau saya nggak belajar, pasti saya akan ketinggalan. Waktu saya masuk taksi, nggak mungkin saya harus belajar taksi itu seperti apa. Waktu saya masuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan saya tahu, tapi infrastruktur, project finance beda lagi dengan corporate finance yang biasanya. Waktu Vena Energy, renewable energy beda banget. Saya sampai kursus engineering, kursus PLTS itu kayak gimana, kursus si Bayu itu turbinnya seperti apa, geraknya menghasilkan listrik gimana caranya. Terus saya belajar kursus supaya saya bisa ngerti pada saat saya ngomong itu seperti apa.
WPA, dana reksa mesti belajar kawasan industri itu apa, pengelolaan air seperti apa, dan di sini juga mesti belajar sertifikasi. Tapi saya senang sekali karena memang saya mungkin dulu kelihatan kan dari muka saya kan kutu buku. Gitu. Jadi dari karena saya suka belajar, saya senang tantangan, saya selalu bahagia kalau dikasih kesempatan untuk belajar. Nah itu yang mungkin salah satu yang teman-teman Insan ID Survey coba saya ingin minta tolong adalah semangat belajar terus, karena kita jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini, karena pasti kalau kita belajar ada hal baru dan moga-moga ada kepuasan tersendiri untuk kita bisa dapatkan ilmu yang baru tadi. Itu tadi perjalanan karir saya sekilas. Nah, apa hubungannya sama apa yang kita hadapi di dunia bisnis sekarang nih, Pak Sodik? Mungkin Insan ID Survey udah sering dengar bahwa kita ini sekarang hidup di dunia yang namanya VUCA. VUCA, V-U-C-A. Volatile itu apa tuh namanya? Naik turun. Uncertain, nggak jelas. Kalau kita lihat juga sekarang nggak jelas kan suku bunga mau diturunin, suku bunganya tinggi karena inflasi. Begitu suku bunganya tinggi, kita deflasi karena orang nggak bisa daya beli. Jadi kan uncertain. Pada saat kita mau mengambil keputusan, kita harus gimana caranya di dunia yang seperti ini, kompleks dan ambigus. Jadi bisa yang ini benar, bisa yang ini benar juga. Nah itu tentunya untuk bisa kita berhasil di dunia VUCA ini, saya rasa kita harus kompeten, belajar terus, dan adaptif. Bagaimana kita harus terus beradaptasi. Itu juga merupakan suatu hal yang saya senang untuk bagi-bagi cerita, karena kalau saya nggak bisa beradaptasi dari sekian banyak pengalaman hidup saya, sekian banyak sektor yang saya hadapi, tentunya nggak mungkin saya bisa maju terus kalau saya nggak bisa beradaptasi. Nah, jadi apa caranya untuk bisa menghadapi ketidakpastian dan perubahan bisnis tersebut? Yang pertama-tama, teman-teman Insan ID Survey, coba lihat permasalahan itu dari sudut pandang yang lebih luas. Kita engineer nih, kadang-kadang kita cuma ngelihat dari sisi teknis. Kita nggak ngelihat dari sisi SDM, nggak ngelihat dari sisi keuangan, nggak ngelihat dari sisi kebijakan, ngelihatnya dari sisi teknis saja. Kalau kita hanya ngelihat dari sisi situ, tentunya kita nggak bisa beradaptasi, nggak bisa nyari ide yang baru. Saya ambil contoh waktu saya dulu di teknik kimia nih, Pak Moderator, ketemu sama dosen, lalu ditanya, kenapa kolom distilasi itu jarak antara satu plat sama plat yang lain harus 1 meter? Simple. Kita ngitung dong. Wah, gitu. Karena begini Pak, hitungannya kayak gini. Salah. Gini, salah. Terus dia nanya dengan sederhana. Kolom distilasi mesti dibersihin nggak? Mesti dong Pak. Kalau jaraknya 30 cm, orang bisa masuk nggak buat bersihin? Nggak bisa. Jadi kolom distilasi tingginya harus sekian. Itu berarti ngelihat bukan cuma dari hitungan, tapi ngelihat dari sisi lain. Itu salah satu contoh yang kita bisa lihat dari sisi teknik. Dari sisi dunia bisnis, mungkin saya punya cerita nih. Ada perusahaan di Cina, dia bikin produknya produk sisir, jualan sisir. Dia lagi ngerekrut orang, calonnya ada 3. Sisirnya tugasnya untuk milih siapa yang akan diterima, dia kasih tugas gini. Siapa yang paling banyak jualan sisir di kuil Shaolin? Gimana caranya jualan sisir? Botak kayak saya semua kan? Gimana caranya pakai sisir? Jualan sisir di kuil Shaolin. Orang yang pertama cuma bisa jual 1. Karena biksunya kasihan sama dia dibeli. Orang yang kedua bisa jual 10. Dari mana bisa jual? Dia ngelihat itu turis-turis datang, rambutnya awut-awut, jualan sisir. Dapatlah 10. Orang yang ketiga bisa jual 500. Gimana caranya bisa jual 500? Karena dia datang ke kepala kuilnya bilang, sisir ini bisa jadi souvenir. Kalau Bapak kepala biksu tulis namanya di situ, nanti jualan itu laku. Jadi ini dijual 500 kepada kuilnya. Kelihatan kan? Yang satu, yang cuma jual 1, dia tuh kacamata kuda. Jualan kepada kuil Shaolin. Gitu. Di Shaolin. Kepada biksu. Mikirnya cuma biksu doang. Yang kedua, lebih luas. Dia mikirnya bukan cuma biksunya, tapi juga turis-turisnya. Yang ketiga lebih kreatif lagi. Ngeliatnya jauh lebih gede. Nah itu tadi poin yang saya sampaikan. Untuk yang poin pertama bahwa lihatlah masalah itu dari sudut yang berbeda-beda. Hanya dengan itu kita bisa ngeliat, oh kalau di sini ada risiko di sini, ini ada peluang di sini. Hanya dengan ngelihat semua angle itu,
itu teman-teman Insan ID Survey akan bisa beradaptasi di era seperti ini. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita ngelihat, kadang-kadang kita ngelihatnya itu detail gedenya. Tapi kita juga kadang-kadang mesti ngelihat kecilnya. Karena setelah kita ngelihat gedenya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu semua, itu harus kita lihat kepada detail-detailnya itu sendiri. Sebagai contohnya ini ditulis di sini, waktu di Bluebird EBITDA-nya 1 triliun, Pak. 1 triliun kan gede tuh. Hari pertama saya di sana, saya buka laporan keuangan 32 anak perusahaan buka. Sebagai seorang direktur keuangan, apa yang kamu lihat? Kamu lihatnya angka gede kan? Angka-angka gede, kenapa bisa segini? Sorenya direktur utama saya bilang, udah siap, Ri? Udah? Ayo kita ngobrol. Pertanyaan pertama dia sangat sederhana. Ingat ya, labanya 1 triliun, ada 32 anak perusahaan, cabangnya ada puluhan. Pertanyaannya dia kepada saya sederhana sekali. Ri, itu kenapa ada transaksi di cabang ini 10 juta rupiah? 10 juta. Padahal ininya 1 triliun. EBITDA-nya 10 juta itu kalau dibagi 1 triliun nggak ada pembulatan. Itu nggak ada dampaknya kepada laba ruginya Bluebird secara keseluruhan. Tapi apa yang dia coba tanamkan kepada saya adalah hal-hal yang penting itu adalah di detail-detail. Kalau kita nggak ngelihat, kita hanya ngelihat yang gede. Tadi yang poin pertama saya kan ngelihatnya dari sisi yang bermacam-macam dan dari sisi yang gede. Tapi kalau kita mau melakukan suatu pelaksanaan ide, terpaksa harus ngelihat yang kecil-kecil. Nah itu yang kita nggak boleh alergi untuk kita kita lakukan. Jadi itu 2 tips yang saya bisa share dalam hal ini dalam sore hari ini untuk bagaimana kita bisa beradaptasi di dunia yang sangat tidak pasti, sangat banyak perubahannya, dan supaya kita bisa tetap sukses dan bisa berkarya di dunia yang seperti sekarang ini. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi itu gimana caranya, apa sih yang saya lakukan untuk bisa terus-menerus belajar. Yang pertama-tama harus punya rasa ingin tahu, harus curious. Jangan karena kita pinter, kita dulu IP-nya 4,0, udah ngerasa paling pinter, nggak mau ngeliat lagi. Udah ngerasa paling jago. Kita harus selalu pengen tahu apa sih yang terjadi, apa sih yang bisa saya pelajari, kenapa seperti ini, kenapa tidak jalan seperti itu. Jadi dengan kita curious itu, kita akan jadi tergerak untuk belajar. Yang kedua, tipsnya adalah jangan seperti katak dalam tempurung. Buka pandangannya. Apalagi zaman sekarang ada Google, ada internet, ada ChatGPT. Kita bisa dengan mudah cari tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bisa ngelihat ke tren sama isu-isu terkini. Dari situ pandangan kita pasti akan terbuka. Oh ternyata kalau begini, orang lain bilangnya ini. Yang ketiga, jangan takut-takut untuk nyoba hal yang baru. Dan keempat, selalu terbuka untuk menerima umpan balik. Saya tahu saya kadang-kadang sebagai dirut, banyak teman-teman yang segan untuk ketemu saya. Tapi kalau teman-teman tanya sama orang yang sering berinteraksi dengan saya, moga-moga jawabannya adalah saya selalu terbuka untuk terima umpan balik. Karena dari situ, saya bisa memahami apa yang harus saya pelajari di situ dan apa yang saya harus perbaiki. Dan terakhir, luangkan waktu untuk refleksi dan apa yang bisa terus-terus dari refleksi tersebut kita bisa tahu apa yang tetap harus kita kembangkan. Saya rasa itu adalah 5 hal yang kita perlu lakukan, tips dari saya untuk kita bisa terus-menerus belajar secara berkelanjutan. Beberapa contoh misalnya di sini BKI udah jagoannya nih, Pak Sodik. Tapi kalau kita nggak pengen tahu, kita ntar ketinggalan zaman begitu ada kapal otonomus. Ada kapal yang bisa jalan pakai tenaga angin doang, udah nggak pakai diesel lagi. Kalau kita nggak belajar itu, ntar biro klasifikasi lain tahu, mereka lari ke sana sertifikasinya, bukan ke kita. Di Sukovindo pernah dulu jagoan di ISO. Kalau Sukovindo untungnya bisa bergerak keluar dari ISO, kalau Xenia tidak. ISO sekarang udah banyak sekali saingannya dan udah kecil sebagai proporsi terhadap pendapatan Sukovindo. Kalau dulu Sukovindo tidak terbuka, tidak ngelihat, tidak belajar hal yang baru, tidak terbuka terhadap 5 hal ini, mungkin Sukovindo sudah nggak seperti sekarang gitu. Contoh lagi misalnya kayak Nokia. Masih ingat nggak zaman saya masih SMA dulu Nokia paling terkenal. Waktu baru pertama kerja BlackBerry. Mana sekarang Nokia? Nggak ada BlackBerry, nggak ada. Yang ada iPhone sama Samsung. Nah itu karena Nokia sama BlackBerry telat untuk beradaptasi
telat karena mereka tidak terus-menerus melakukan lifelong learning juga. Jadi itu tadi beberapa ini ya, Pak Moderator dan teman-teman Insan ID Survey, beberapa tips dari saya untuk bagaimana kita bisa terus-menerus belajar dan terus-menerus bisa beradaptasi. Terus kemudian juga kadang-kadang kita tuh takut untuk mencoba hal yang baru karena takut gagal. Saya rasa itu suatu hal yang manusiawi ya. Saya juga ada pasti kekhawatiran untuk ketidakberhasilan. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita pelajari semua faktor dengan lengkap, pasti kita udah bisa mitigasi tuh. Kita udah tahu risikonya. Kalau kita bisa ukur risikonya sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita bisa mutusin, oh ini nih risikonya terlalu gede, saya nggak mau. Jadi kita bisa ngukur, sehingga kita bisa meminimalisasikan kegagalan yang mungkin kita hadapi. Nah itu contohnya yang waktu salah satu yang saya selalu senang cerita tuh waktu holdingnya Bluebird itu 32, accounting perusahaannya 32 beda-beda, pemegang sahamnya beda-beda, pajaknya beda-beda. Itu gimana caranya dijadiin satu dalam 1 tahun. Itu tuh penuh dengan lika-liku, tapi begitu berhasil ada rasa kebanggaan, achievement. Nah itu rasa itu yang juga selalu mendorong saya untuk terus belajar dan terus beradaptasi, karena kalau saya bisa melakukan sesuatu dengan berhasil, itu rasanya kok asik gitu dan luar biasa senangnya di situ. Nah itu tadi beberapa hal tentang kesuksesan dan ketidakberhasilan. Jangan terlalu takut, kalau wajar manusiawi untuk kita hati-hati, tapi pelajarilah risiko-risikonya, pelajari secara lebih dalam dari semua sisi. Insya Allah kalau kita tahu seperti itu, kita akan bisa melakukan penilaian seberapa gede risiko yang harus kita ambil untuk melakukan tindakan itu atau tidak. Kemudian untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan itu, yang paling penting sebenarnya mindset-nya kita. Jangan cepat stres sama tantangan. Anggaplah tantangan itu sebagai tantangan yang harus kita taklukkan. Masa kita kalah? Kalau saya sih selalu gitu, masa kalah sama tantangan itu. Yang kedua, kadang-kadang kita takut sama banyak hal, termasuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Menurut saya, kita cukup takut kepada hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, ya udah menjadi variabel yang nggak bisa kita kendalikan, ya udah. Nggak bisa kita ngapa-ngapain. Ya, kita tinggal bagaimana kita siapkan mitigasi terhadap itu, tapi ya nggak bisa kita apa-apain. Jadi jangan dijadikan itu sebagai suatu penghambat gitu. Dan yang terakhir, selalu yang menjadi ini saya adalah bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Tadi waktu di pertama-tama mungkin saya lupa cerita, moto hidup saya itu sebenarnya sederhana sekali. Saya hidup itu motonya adalah life is too short to worry. Hidup ini terlalu pendek buat kita terlalu takut dan terlalu ragu-ragu dan terlalu worry itu apa ya? Terlalu khawatir. Terlalu pendek hidup kita. Mendingan hidup kita manfaatkan untuk menikmati hidup kita, ketemu teman, ketawa-tawa, dan enjoy the life. Kalau sedikit-sedikit worry, sedikit-sedikit takut, umur kita cuma berapa gitu. Nah itu kenapa saya selalu yakin bahwa semua pasti ada jalannya. Kalau kita cari sekuat tenaga, pasti ada jalannya. Nah, di sini saya mau menyampaikan satu tips saja buat teman-teman yang sering berinteraksi dengan saya. Saya itu orang yang paling nggak suka sama orang yang bilang, nggak bisa Pak. Waduh, saya nggak suka banget. Saya paling suka sama orang yang bilang, nggak bisa Pak, tapi ini jalan keluarnya gini Pak. Karena berarti dia bukan cuma bilang nggak bisa, tapi dia juga bisa memikirkan solusinya. Yang saya paling takut sama orang yang bilang, bisa Pak. Karena berarti jangan-jangan dia nggak mikirin semua. Tapi dia bilang asal bisa, tapi ntar ternyata ada hal yang belum dipikirin. Jadi itu beberapa tips yang tadi saya ingin sampaikan sama teman-teman. Fokus pada hal yang bisa diselesaikan, ukur risikonya, cari tahu, dan cari jalan lain untuk bisa menyelesaikannya. Nah terakhir untuk wrap up, jadi ada beberapa hal yang perlu diterapkan dalam kepemimpinan. Nomor 1 pasti akhlak, karena itu merupakan jalan hidup kita sebagai insan BUMN. Jangan lupa kita harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Pertimbangkan semua risikonya, tapi setelah itu jangan ragu-ragu. Kita lihat, nomor 3, kita lihat in a big picture, tapi selalu lihat juga detailnya.
pada saat kita mau melakukan segala sesuatu. Nomor 4 yang juga menjadi andalan saya selalu mikir plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Kalau plan A gagal, plan B-nya apa? Kalau plan B gagal, plan C-nya apa? Jadi pada saat itu terjadi saya udah nggak bingung karena saya udah punya backup-nya. Nomor 5, ini saya belajar banyak selama saya jadi direksi itu dari tahun 2005. Jadi selama 19 tahun saya jadi direksi, terus saya belajar harus bisa pintar-pintar ngendalin emosi. Dan sebelum mengambil keputusan, berhenti sejenak. Jangan sampai saya mengambil keputusan atau kita mengambil keputusan itu pada saat kita sedang emosi. Dan yang tadi nomor 6 saya sudah sampaikan, pelajari lebih dalam untuk menghadapi ketakutan, kekhawatiran dalam mengambil keputusan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah belajar itu bisa membantu kita beradaptasi dan tumbuh dalam karir. Dan yang nomor 2, teruslah mengembangkan diri dan jangan pernah berhenti belajar walaupun sudah berada di posisi puncak. Walaupun saya sudah dirut, saya jadi dirut dari tahun 2016. Saya selalu terus belajar karena dengan cara itulah saya bisa terus keep up dengan tantangan-tantangan yang harus saya hadapi. Mungkin itu ya, Pak Moderator, apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari Sudono. Jadi perjalanannya cukup panjang sekali, jadi kalau kita lihat. Tapi izin ada tambahan pertanyaan Pak, untuk mendetailkan dari paparan yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau tadi bilang adalah lifelong learner lah seperti itu. Sebenarnya maknanya apa sih Pak? Bahkan sampai Bapak ini sudah menjadi puncak pimpinan itu. Istilahnya kan kalau dulu waktu masuk BKI di survei saya lihat tuh Bapak bawa buku belajar, oh apa sih BKI, oh apa sih di survei, saya pahami untuk memahami itu gitu. Tapi kalau sudah sampai di puncak pimpinan, maknanya itu apa? Atau pentingnya tetap kita memaintain lifelong learner itu apa gitu? Tadi Pak Sodik yang saya sampaikan, kalau kita nggak terus menjalankan keinginan kita untuk belajar terus, kita tuh bisa keblinger. Kita ngerasa paling pinter. Kayak Nokia, kayak BlackBerry, udah ngerasa paling pinter. Dia ketinggalan zaman setelah itu. Kita belajar teknologi baru misalnya kayak AI. 1, seneng. Nomor 2, bagaimana kita bisa menerapkan AI di perusahaan kita. Jangan-jangan nanti semua pesaing-pesaing kita pakai AI, kita enggak. Kita ketinggalan lagi. Jadi kenapa terus belajar? Karena supaya kita nggak ketinggalan zaman dan kita bisa selalu berada di yang paling depan pada saat kita bersaing dengan para kompetitor kita. Kira-kira gitu kayaknya. Baik. Lalu mungkin pertanyaan kedua untuk Bapak Pak Ari. Jadi tadi menyebutkan motonya lah. Motonya adalah life is too short to worry. Itu. Tapi di sisi lain ada yang menyatakan bahwa cemas khawatir itu baik. Gitu. Artinya kita jadi akan lebih mempersiapkan diri. Mau pendapat Bapak untuk lebih memperdalam tersebut. Betul. Nah yang saya sampaikan adalah sebenarnya life is too short to worry itu jangan terlalu cemas berlebihan. Kita boleh hati-hati. Kita boleh khawatir. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kekhawatiran itu menghambat kita untuk menjadi tidak tegas, tidak berani mengambil keputusan. Dan salah satu cara untuk kita bisa nggak takut adalah belajar. Melihat dari banyak sisi dan kemudian belajar. Hal itu sendiri juga. Jadi itu kira-kira yang kenapa kok motonya menurut saya nggak tabrakan. Jangan terlalu khawatir gitu sebenarnya intinya. Baik, menarik sekali. Jadi seperti itu ya rekan-rekan Insan ID Survei. Jadi meskipun kita sudah di puncak pimpinan tetap harus belajar. Lalu yang kedua juga ya tidak terlalu cemas berlebihan terhadap untuk situasi yang kita hadapi seperti itu. Pak, ada pertanyaan lagi Pak mungkin yang bisa kita coba sampaikan ke Bapak untuk bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman di Insan ID Survei ini. Tadi Bapak bilang bahwa waktu lulus sebagai teknik kimia itu mendaftar di perusahaan bank Citibank. Bahkan Bapak bisa lulus dengan cara yang unik ya. Jawabannya mungkin tidak tepat, tapi kepedean itu loh. Kepedeannya itu yang membuat Bapak kita itu, Bapak Direktur kita ini bisa masuk ke bank yang saat itu memang bank yang salah satu terbaik waktu itu di Citibank. Nah, tapi di sisi lain ada yang over PD gitu. Nah, ini seperti apa Pak sikap yang perlu kita maintain
sebagai calon-calon pimpinan atau pimpinan-pimpinan berikutnya seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Sodik. Itu benar banget sih. Kadang-kadang orang jadi terlalu pede, jadinya juga jelek ya di situnya. Nah mungkin tadi ya, yang kalau kita berangkat tadi salah satu tips yang saya sampaikan kan curious. Bagaimana kita selalu ingin tahu gitu. Sebenarnya sifat curious itu dibangun karena dari humble. Bahwa kita bukan orang yang paling pinter di dunia ini. Jadi kalau kita, itu yang menurut saya bisa, kalau kita sadari bahwa banyak orang yang lebih pintar dari kita, banyak orang yang lebih jago dari kita, itu akan bisa mengerem over PD-nya kita. Harus pede, karena nggak pede nggak akan maju gitu. Tapi kita pada saat kita confident tadi, kita harus selalu aware juga bahwa banyak gunung di atas gunung. Hanya dengan memahami itulah, saya rasa kita bisa membalance antara PD yang perlu dengan yang over PD tadi gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Lalu begini Pak, Pak Ari, saya tadi lihat sekilas tadi disampaikan bahwa sudah 19 tahun menjadi direksi seperti itu, dan mungkin tadi di tahun 2016 itu menjadi direktur utama. Nah ini perlu kita ketahui juga nih, kira-kira Pak bisa di-sharing nggak Pak untuk penugasan paling menantang buat Bapak dengan case yang rumit mungkin, dan bagaimana Bapak itu menyelesaikan penugasan tersebut dengan ending yang terbaik lah, seperti itu. Itu Pak, silakan Pak. Kalau saya sih bilang semuanya tuh menantang Pak Sodik. Nggak ada yang lebih menantang daripada yang satunya. Di survei tantangannya beda, Dana Reksa tantangannya beda. Semuanya masing-masing seru dan menantang. Jadi menurut hemat saya sih nggak ada satu yang menurut saya benar-benar ini jauh lebih asik daripada yang lainnya gitu. Sama sekali nggak sih kalau menurut Atau saya. diceritakan satu Pak. Ceritakan satu yang bisa menjadi sharing lah kepada teman-teman kita untuk case-case tertentu gitu Pak. Saya rasa itu ya, karena nggak ada yang luar biasa mengini saya, jadi rasanya belum ada ide nih apa yang mau diceritain. Baik Pak. Lalu mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti akan ada pertanyaan yang kita coba pilih dari audiens atau insan ID survei yang ikut ini. Jadi tadi Bapak bagaimana sih kita untuk mereminder diri untuk bisa tetap menjaga kita terus belajar seperti itu. Bapak tahu sendiri bahwa pekerjaan saat ini dengan setelah after COVID tuh meetingnya cukup banyak. Banyak gitu. banget ya. Dan pekerjaannya nggak selesai. Gitu. Lalu belajarnya kapan? Kalau ada orang-orang tanya, belajarnya kapan? Gitu. Ketika dikasih pelajaran, kerjaan nanti numpuk. Seperti itu. Nah ini tipsnya seperti apa Pak? Untuk bisa memanage dua-duanya ini, kita bisa tetap grow, tapi di sisi performance yang kita kerjakan juga tidak terbengkalai. Seperti itu. Sebenarnya ini Pak Sodik, kalau saya ya, kalau saya, karena kita beda-beda mungkin tiap orang. Kalau saya itu, saya pasti menyempatkan diri dalam sehari itu baca berita. Baca beritanya bukan baca berita bukan baca berita cuma dari koran, tapi saya baca berita-berita macam-macam sport, tapi juga perkembangan teknologi. Itu kan suatu hal yang kita seneng aja gitu loh. Baca, dan sebenarnya bacanya itu juga nggak perlu belajar pada saat itu, tapi kita jadi dari situ kan timbul keingintahuan. Kayak misalnya contohnya saya bilang tadi, contohnya misalnya saya tahu baca berita atau ada kapal bisa jalan pakai layar. Buset deh, balik ke zaman abad ke-15. Baik lagi Pak. Balik lagi mundur ke situ. Itu kan menarik banget kan? Itu kan pertanyaan itu kan cuma baca doang. Bisa kayak balik ke abad 15. Apa nih? Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan. Mungkin saya nggak belajar pada malam itu juga, udah capek. Tapi keingintahuannya kan sudah terpercik ya. Nah dari situ kan kita pasti kalau udah penasaran, suatu hari akan disempatkan baca lebih tahu lagi, cari tahu lebih dalam lagi gitu. Banyak lah, lagi di pesawat baca buku, baca majalah yang simpel-simpel aja gitu. Nggak perlu majalah yang berat-berat, jangan yang berat-berat, ntar ngantuk malah. Lagi baca, kemarin saya sempat baca yang menarik adalah bahwa sedang dikembangkan vaksin anti tua. Ya, karena dia menemukan DNA-nya tuh bisa dibikin jadi vaksin kalau disuntikin, tapi belum mungkin nanti kita udah umur 70-80, anak-anak kita baru menikmati gitu. Tapi vaksin paling nggak vaksin anti Alzheimer, vaksin anti Parkinson, vaksin anti lupa, itu kan yang ngeri ya. Nah itu
Tapi kan cuma baca doang tuh. Saya sih nggak belajar rumusnya pakai asam ribonukleat, RNA, DNA gitu, enggak lah. Tapi kan, menarik gitu kan. Nah, dari situ kan menarik, apa nih yang bisa, oh jangan-jangan nanti kita perlu siapin, oh berarti life science itu tumbuh. Life science di ADI survei seberapa gede ya? Kan muncul, jadi simple-simple seperti itu. Nah, dari situ kan, jadi curiosity-nya dibangun dari iseng-iseng aja baca sesuatu yang kita seneng aja. Tapi begitu ada sesuatu yang itu, penasaran lah, jangan terus, wah ini kan gampang, oh ini gue tahu, no ini. Nah itu yang saya rasa perlu dibangun di kita semua. Baik, terima kasih Pak Ari Sudono. Jadi seperti itu insan ID Survey. Jadi meskipun sesempit apapun kita ada waktu untuk belajar, medianya banyak. Jadi apapun yang dibaca, bahkan kalau HP itu ya, kita bukan hanya lihat WhatsApp harusnya, atau tidak melihat hanya message tertentu, banyak informasi-informasi yang bisa kita pelajari di situ, di media dan sebagainya. Justru yang up to date itu bisa kita coba, tadi kalau saya simpulkan, bisa kita connecting the dot lah, untuk mengarah ke kebutuhan kita saat ini. Seperti itu. Terima kasih Pak Ari Sudono. Jadi sekarang saya coba buka untuk pertanyaan pada audiens, dan ini sudah kami dapatkan. 1, 2, 3 penanya. Izin saya bacakan Pak, 1 Pak. Monggo. Dari ini yang pertama adalah, bagaimana menurut Bapak kita sebagai ID Survey mempersiapkan diri masuk ke dalam dinamika bisnis global? Terkait lifelong learner, seperti apa yang harus kita siapkan kaitannya dengan tren global tersebut? Ya. Thank you. Yang pertama-tama justru kita harus tahu apa yang lagi jadi tren di dunia ini. Kalau kita nggak tahu apa yang sedang jadi tren, kita gimana caranya bisa ikutan gelombangnya? Kan kita kalau kita lagi lagi berselancar, kan kita mesti ngelihat dong gelombangnya seperti apa. Nah, disitulah kita lihat gelombangnya kemana, kita harus paham, baru dari situ kita bisa ikut naik di atas gelombangnya. Jadi justru yang saya minta tolong sama rekan-rekan di insan-insan di survei ini, ayo kita lihat trennya apa. Saya sendirian mungkin nggak bisa ngelihat, tapi kalau kita semua 5.000 karyawan di survei itu bisa ngelihat tren seperti apa, masuk idenya ke atas, itu kan bisa menjadi suatu hal yang sangat baik bagi kita untuk bisa tumbuh. Kita harus selalu di paling depan, karena jangan sampai kita ketinggalan. Itu tadi yang saya takutnya sebenarnya adalah kita ketinggalan. Teman-teman Bureau Veritas atau SGS mungkin udah jago pakai AI. Kita mungkin belum memanfaatkan AI, tapi gimana cara pakai AI-nya? Nah itu kan tren itu yang mungkin kita perlu pelajari. Salah satu contohnya misalnya. Jadi buat menyingkat jawaban saya adalah, kita harus memahami, kita sendiri yang harus mencari trennya itu apa. Dan dari tren yang sedang terjadi itu, garilah curiosity, belajar, apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar kita berada di depan, kalau bahasa Inggrisnya mohon maaf, ahead of the curve. Berada di depan dari kurva perubahan tersebut gitu. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi ini pertanyaan kedua dari Muhammad Dafa. Jadi tadi yang pertama saya sebutkan dari Pak Sang Lanang ya. Terima Sudah kasih dijawab, Pak Sang alhamdulillah. Lanang. Sekarang Muhammad Dafa, muhnya semoga Muhammad ya, muh titik. Jadi pertanyaannya gini Pak Ari, menurut pengalaman Bapak terkait bagaimana posisi sumber daya kita dibandingkan dengan perusahaan global yang lainnya. Dan menurut pandangan Bapak, bagaimana mengkonversi worry menjadi energi positif untuk bergerak dan berkembang lebih baik untuk pribadi dan corporate, khususnya untuk corporate culture yang belum matang. Itu bagus tuh ya, nomor 2 dulu saya jawab. Sebenarnya saya bilang life is too short to worry, itu bukan berarti kita nggak boleh cemas kan, tadi saya bilang gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Dava tadi, bagaimana konversi worry? Worry itu kan kita takut nih. Kalau saya pribadi, kalau saya takut, saya mau ngalahin dia. Bukannya kemudian saya mundur atau cari, ya bisa aja cari jalan lain, tapi saya mau ngalahin dia. Gitu. Jadi jiwanya saya tuh kayak gitu. Nah, justru worry itu menjadi bahan bakar kalau saya. Saya tuh takut nggak punya uang waktu saya pensiun, berarti saya kerja. Itu jadi motivasi saya untuk cari uang dengan cara kerja. Gitu. Saya takut ID survei itu kalah sama para pemain-pemain swasta. Itu kan suatu kekhawatiran yang ada, tapi jalan saya bukannya terus kemudian takut, tapi kita cari jalan
untuk bisa mempertahankan pangsa pasar kita dengan bikin produk baru, dengan bikin teknologi baru atau pakai produk-produk dengan yang lebih kompetitif gitu ya. Itu justru worry-nya itu adalah jalannya kita adalah apa ya? Itu bahan bakarnya kita untuk supaya terus-menerus memperbaiki diri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dirut. Jadi ini saya lanjut lagi Pak. Ternyata pertanyaannya banyak ya? nih. Asik banget. puluhan pertanyaan. Bentar lagi ratusan mungkin Pak. Cuman kami coba pilihkan yang bisa mewakili pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Jadi mohon maaf. Kami lanjut ke pertanyaan 3 dari BKI lagi. Dalam proses kita belajar, utamanya ketika menyelami tantangan baru, terkadang ada periode di mana kita merasa frustasi dan letih. Apa yang Bapak lakukan supaya terus resilience dan bisa tetap menjaga fokus untuk terus belajar dan maju ke depan? Oh itu sih, itu benar-benar, itu manusiawi banget. Kalau lagi bosan ya jangan belajar lah, main, nonton film. Apa yang Bapak-Bapak, yang insan-insan dari seneng aja, main, nonton film, ngebut kayak, naik motor, pergi ke alam bebas gitu ya. Lupain aja dulu untuk sementara. Tapi lupain kan bukan berarti terus nggak dikerjain lagi. Jadi karena jenuh, karena ngerasa frustrasi, ngerasa nggak bisa, ya udah disingkirkan dulu aja. Tapi selalu ada dalam in the back of my mind gitu loh. Nanti setelah saya refresh lagi, kita masuk ke situ lagi gimana caranya kita bisa mengalahkan tantangan tadi. Baik, terima kasih. Pak, izin ini nambah. Sebenarnya tadi kita coba 3 penanya, tapi karena ada puluhan. Jangan dari BKI doang dong. Enggak, yang ada dari PTSI, bisa saya sampaikan. Ada dari PTSI dan SCI. Iya dong. Baik. Dari PTSI, disruption seperti apa yang akan terdampak ke industri TIC ke depan menurut Bapak? Teknologi. Udah pasti teknologi. Gimana caranya, kalau di BKI jelas misalnya penggunaan teknologi di kapal yang baru. Di Sukovindo misalnya, teknologi yang baru itu bisa disertifikasi sama kita nggak tantangannya? Kita punya nggak keahlian kemampuan untuk mensertifikasi teknologi baru itu? Pasti misalnya kayak AI, pasti nanti ujungnya ada perlindungan. Seperti apa kita bisa mensertifikasi perlindungan data konsumen misalnya dengan menggunakan AI untuk mengatasi AI yang semakin semakin kuat gitu. Atau ada teknologi baru misalnya menggunakan teknologi apa ya, kalau di penggunaan pada saat kita melakukan survei itu kita mungkin menggunakan teknologi, contohnya misalnya dulu kita nulis laporan sekarang pakai tablet. Nah bagaimana kita bisa remote survey misalnya yang bisa diterima oleh standar-standar yang harus kita acu gitu. Nah itu beberapa hal lah pasti, tapi intinya nomor 1 pasti adalah teknologi, karena teknologi itu juga mendorong perubahan perilaku di sektor-sektor pelanggannya kita. Di life science ada teknologi baru, di pertanian mungkin ada teknologi baru, gimana kita mengadaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Jadi teknologi bukan cuma digital, tapi teknologi dalam pengertian yang jauh lebih luas. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan keempat. Lalu ada pertanyaan kelima. Ini saya coba rangkum untuk dari Sukovindo, dari Pak Yanuar. Menurut Bapak, porsi karakter seorang pemimpin, apakah lebih utama pengetahuan teknis, ataukah kemampuan memanage orang banyak, atau harus seimbang, atau bagaimana sebaiknya? Wah, kalau jujur ya, jujur menurut saya adalah kemampuan mengelola orang banyak. Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan berarti kemampuan teknis itu tidak perlu, kemampuan teknis itu juga perlu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, menurut saya lebih penting kemampuan untuk mengelola orang-orang. Karena pengetahuan teknis, sepanjang kita punya dasarnya, saya bisa tanya sama Pak Sodik gimana sih itu kapal? Gitu. Kan saya bisa nanya, tapi kalau saya nggak bisa ngelola Pak Sodik nggak nurut sama saya. Jadi itu penting menurut saya, bagaimana kita bisa mengelola orang-orang yang bekerja dengan kita. Baik, saya pikir sudah cukup banyak pertanyaan yang bisa kita diskusikan di sini di acara Leaders Talk ID Survey ini, dan semoga ini menjadi inspirasi terhadap rekan-rekan semuanya, baik di puncak pimpinan maupun rekan-rekan yang ada di lapangan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang cukup baik. Sebelum kita coba kembalikan ke MC, Pak Dirut ingin untuk mem-wrap up sedikit
dari kesimpulan siang hari ini. Jadi yang pertama, rekan-rekan ID Survei, saya tadi coba mencatat teman nggak terlalu cepat seperti itu. Semoga nanti benar lah itu. Tips untuk mengembangkan diri sebagai pembelajar yang berkelanjutan, itu yang pertama membangun rasa curiosity. Jadi jika kita memiliki rasa penasaran terhadap berbagai hal, akan mendorong kita untuk mencari tahu dan belajar. Yang kedua, selalu memantau tren atau isu terkini yang sedang berkembang. Yang ketiga, berani mencoba hal yang baru. Lalu yang keempat, terbuka terhadap masukan atau umpan balik. Yang kelima, jangan lupa luangkan waktu untuk refleksi diri. Lah ini yang saya senengin tuh Pak. Jadi saya liburan boleh gitu Pak. Lalu mungkin yang kedua, yang wrap up-nya adalah memanfaatkan setiap momen yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kesuksesan maupun kegagalan. Jadi bukan hanya kesuksesan rekan-rekan sekalian, tapi kegagalan itu ternyata bisa memberikan kita sesuatu untuk bisa dipelajari juga, gitu. Jadi sebagai belajar hidup untuk perbaikan di masa mendatang dan mencapai sukses yang lebih besar. Yang ketiga, hal utama yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, setidak-tidaknya, ini mungkin banyak tadi referensi dari Pak Ari, saya catat cuma 2. Yang pertama adalah tegas dan berani mengambil keputusan. Khawatir dalam mengambil keputusan adalah hal yang wajar, namun pada akhirnya keputusan itu kan harus diambil. Itu. Jadi lakukan pendalaman informasi, perhitungan risiko dan mitigasinya, insya Allah keputusan yang diambil adalah hal yang terbaik. Oleh karenanya pemahaman kita atas sebuah isu atau permasalahan menjadi hal yang penting. Mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kita hari ini di Sukovindo, yang tadi siang kita sudah agak-agak jalan-jalan sehat tadi di sini. Dan alhamdulillah Pak Ari juga sudah menyempatkan waktu hari ini untuk bisa berbicara dengan Insan ID Survei. Maka kami sampaikan banyak-banyak terima kasih Pak Ari Sudono bisa menemani kita di siang sore hari ini. Dan kami kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acaranya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ari atas sharing ilmunya yang luar biasa hari ini. Dan juga terima kasih Pak Sodik telah memandu acara kita pada hari ini. Mohon izin Bapak untuk tetap di tempat, karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan bagi Bapak Ibu Insan ID Survei yang masih off-cam untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kita mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, baik, kita pertama-tama bergaya formal terlebih dahulu ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, slide kedua, mungkin Bapak Ibu bisa bergaya ID Survei. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Pak Ari dan Pak Sodik. Terima kasih. Selanjutnya, jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu ya, karena kita akan ada kuis berhadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses games-nya melalui barcode yang muncul di layar monitor Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengakses games-nya dengan game PIN 517297. Kita tunggu sekitar 5 menit ya Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang masih join di Zoom, bisa ikut games-nya. Bagi Bapak Ibu yang ada di YouTube, boleh juga nih akses untuk ikut games-nya. Kita masih tunggu.
Ya, baru ada 120 orang. Ini yang ada di Zoom sekitar 350. Mungkin Bapak Ibu masih kita tunggu ya. Oke, masih ada 3 menit. Silakan bagi yang belum join bisa mengakses barcode yang ada di layar bagian atas. Oke, baru 200 nih Bapak Ibu yang join. Silakan, masih ada kurang lebih mungkin 200 lagi nih ya Bapak Ibu yang belum join. Masih kita tunggu sekitar 1 menit. Oke, bisa kita hitung mundur ya Bapak Ibu. Mungkin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa kita mulai Mas Admin, silakan. Ya, gamesnya terdiri dari 5 soal ya Bapak Ibu. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat. Soal pertama, apa manfaat utama dari acara Leaders Talk bagi peserta? Oke, jawabannya yang betul adalah menambah wawasan tentang strategi belajar berkelanjutan. Ada sebanyak 176 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat posisi sementara. Siapakah yang menempati posisi pertama, kedua, dan ketiga? Ya, selamat untuk posisi pertama ditempati oleh Agatha, dan yang kedua ada Uda Andri, dan yang ketiga ada Kurniawan DPS. Kita lanjut soal nomor 2 ya Bapak Ibu. Silakan dilanjut Mas Admin. Soal nomor 2. Siapa yang menjadi pembicara utama dalam acara Leaders Talk? Pasti Bapak Ibu tahu nih ya. Jawabannya silakan dijawab dengan cepat ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah Direktur Utama PT BKI. Kayaknya ada yang salah mencet nih ya, karena sama-sama PT BKI, jadi kekecoh ya. Oke, kita lihat perolehan skor soal nomor 2. Ya, Agatha tersingkir rupanya ya. Mas Har naik di posisi pertama, kemudian yang kedua masih tetap Uda Andri, kemudian yang ketiga ada CBS 07. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Apa tujuan utama dari ID Survey Learning Festival?
Silakan Bapak Ibu jawaban cepat. Waktunya hampir habis. 3, 2, 1. Oke, kita lihat perolehan skornya. Silakan Mas Admin. Peringkat pertama, wah, udah Andri melesat menjadi peringkat pertama. Kemudian yang kedua disusul oleh Abdul dan yang ketiga ada White. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Masih ada 2 soal lagi, Bapak Ibu jangan khawatir. Bagi yang belum bisa meringkat pertama, kedua, dan ketiga masih ada kesempatan. Soal nomor 4, mengapa pembelajaran berkelanjutan penting di dunia kerja saat ini? Ya, jawabannya adalah ya, jawabannya untuk menghadapi perubahan teknologi dan pasar yang cepat. Kayaknya semuanya betul nih rata-rata jawabannya ya. Kita lihat perolehan skor sementara. Ya, udah Andre tersingkir menjadi peringkat kedua, kemudian Wine memperingkati peringkat pertama, dan kemudian Abdul turun nih ya menjadi peringkat ketiga. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal penentuan nih ya Bapak Ibu. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan growth mindset dalam konteks kepemimpinan? Ya, waktunya habis. Jawabannya adalah B. Kepercayaan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha. Oke, kita lihat perolehan skor terakhir. Siapakah yang memperingkati peringkat pertama, kedua, dan ketiga? Ya, peringkat ketiga ada AW 14, kemudian peringkat kedua udah Andri, kemudian peringkat pertama siapakah yang menang? The Wine. Selamat Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang menang, boleh on cam. Masih ada di Zoom kan ya? Selamat ya Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah, usai sudah kegiatan Leaders Talk ID Survey kita hari ini. Kegiatan ini merupakan upaya ID Survey mengimplementasi nilai-nilai akhlak, khususnya kompeten dan adaptif, yang telah disampaikan oleh Bapak Aris Sudono Surono selaku Direktur Utama ID Survey. Kami berharap melalui pengalaman-pengalaman inspiratif dari para pemimpin hebat ID Survey, kita dapat terus meningkatkan ilmu, beradaptasi, menjalani lika-liku perjalanan karir, serta dapat memantik semangat insan ID Survey untuk semakin semangat berkompeten adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan. Bagi Bapak Ibu yang memenangkan game tadi, dapat menghubungi panitia dengan nomor yang akan muncul mungkin. Oke, ada di room chat ya Bapak Ibu, silakan dicatat atau di screenshot terlebih dahulu. Terima kasih kepada seluruh insan ID Survey yang telah hadir dan turut serta dalam acara ini. Jangan lupa saksikan rangkaian Leaders Talk berikutnya oleh Direktur Utama PT Sukovindo hari Jumat besok jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan ditutup dengan Leaders Talk oleh Direktur Utama PT Surveyor Indonesia pada hari Senin tanggal 14 Oktober jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa pada Leaders Talk berikutnya. Saya ada sedikit pantun, Bapak Ibu. Main bola bareng Messi, pulangnya naik Ferrari. Saya Iis selaku MC, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemastian kami hadir memimpin industri, tangani keamanan, keselamatan dengan kualitas yang berbeda. You trust me, assuring you trust me, for we are the best in
ID Survey.